Perkenankanlah pada kesempatan ini saya, Seto Mulyadi, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga sekaligus pembina dari kami, Koalisi Anak Madani Indonesia, mengutuk keras atas tindakan-tindakan yang sangat biadab, yaitu kekerasan terhadap anak dalam bentuk kejahatan seksual. Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPAI dan sekaligus pembina Koalisi Anak Madani Indonesia atau KAMI mengutuk keras tindakan biadab atas kekerasan anak dalam bentuk kejahatan seksual yang terjadi di Depok. Pelaku dengan inisial A usia 49 tahun menyetubuhi putri kandungnya sendiri berusia 11 tahun dengan diancam senjata tajam, di mana pelaku setelah ditangkap mengakui perbuatan bejatnya tersebut sebanyak 4 kali, tetapi pihak korban mengakui lebih dari 20 kali. Kemudian kasus berikutnya ada seorang ayah berinisial S berusia 48 tahun tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri berusia 14 tahun dan pada akhirnya hamil 11 minggu yang terjadi di Balaraja, Kabupaten Tangerang, di mana ada kasus yang sama langsung ditinjau oleh Kak Seto Mulyadi sendiri, sama kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kuli bangunan pelaku berinisial RR berusia 43 tahun. Korban yang berusia 7 tahun dibujuk meminum obat yang pada akhirnya tidak sadarkan diri sampai terjadinya pemerkosaan. Lokasi kejadian ini di Ciputat, Tangerang Selatan, ungkapnya. Kak Seto menghimbau untuk menyadarkan kita semua kalau menjaga anak butuh orang sekampung dan tidak bisa menyerahkan ke pemerintah, kepolisian, dan sebagainya. Maka itu kita warga harus memperhatikan dengan adanya perlindungan di RT dengan cara membuat seksi perlindungan anak. Bahkan Tangerang Selatan pun pernah mendapatkan rekor muri karena merupakan kota pertama di Indonesia seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan satgas atau seksi perlindungan anak dan sudah dinyatakan layak perlindungan anak. Dengan kejadian ini harus bisa segera dievaluasi. Dan ia pun meminta setiap kota, kabupaten dianjurkan setiap RT-nya harus ada seksi perlindungan anak supaya langkah-langkah atau kampanye kepada masyarakat supaya agar peduli, agar waspada, dan agar saling upaya menolong serta harus berani melaporkan. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun ditegaskan bahwa siapapun yang mengetahui adanya tindakan kejahatan seksual terhadap anak diam saja atau tidak berusaha melapor maka akan kena sanksi hukuman penjara sekitar 5 tahun. Jadi marilah kita saling peduli untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual yang saat ini cukup marak, apalagi di saat pandemik seperti sekarang, di mana terkendala tidak kebebasan keluarga, anak-anak, dan orang tua serta sebagainya. Saya sangat berharap kepada warga masyarakat mulai lebih meningkatkan kewaspadaannya. Para keluarga untuk ayah dan bunda memberikan perhatian serius dan meningkatkan lebih kewaspadaan tinggi untuk perlindungan putra putrinya tercinta. Imbu Kak Seto Mulyadi, di mana Kak Seto Mulyadi sangat menegaskan agar predator seksual anak diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya, Seto Mulyadi, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga sekaligus pembina dari kami, Koalisi Anak Madani Indonesia, mengutuk keras atas tindakan-tindakan yang sangat biadab, yaitu kekerasan terhadap anak dalam bentuk kejahatan seksual. Mungkin yang pertama adalah kasus di Depok, yaitu seorang bernama A, 49 tahun, itu menyetubuhi putri kandungnya sendiri yang berumur 11 tahun. Dan ini dengan ancaman senjata tajam. Dan mengakunya setelah tertangkap seolah baru hanya 4 kali, padahal pengakuan dari korban adalah lebih dari 20 kali. Kemudian kasus berikutnya adalah juga seorang ayah tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri, seorang bernama S, 48 tahun, dan putri kandungnya berusia 14 tahun, itu sampai akhirnya hamil 11 minggu. Ini kasus ini di Balaraja, di Kabupaten Tangerang. Ini juga sangat-sangat memprihatinkan sekali. Dan kemudian kasus yang berikutnya yang sempat saya tinjau sendiri, yaitu kasus kekerasan kejahatan seksual oleh seorang kuli bangunan di Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Itu korbannya adalah anak umur 7 tahun oleh pelaku yang berusia 43 tahun, RR, yaitu seorang kuli bangunan, dan ini dengan dibujuk diberi obat sampai akhirnya tidak sadarkan diri dan kemudian dilakukan perkosaan tadi. Dan ini tentu menyadarkan kita semua bahwa melindungi anak perlu orang sekampung. Kita tidak hanya bisa menyerahkan kepada pemerintah,
tidak hanya bisa menyerahkan kepada kepolisian dan sebagainya, tapi kita warga masyarakat juga peduli. Untuk itulah salah satu yang kami gagas adalah waktu itu dibentuknya seksi perlindungan anak di setiap lembaga RT. Jadi dan bahkan Tangerang Selatan sebetulnya pernah mendapatkan rekor muri karena merupakan kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Satgas atau Seksi Perlindungan Anak. Dan sudah dinyatakan sebagai kota layak anak, tetapi dengan adanya kejadian ini, mohon ini menjadi bagian dari introspeksi, koreksi ke dalam apa yang keliru dan apa yang salah. Tapi kami juga mendesak agar di setiap tempat, juga di setiap kota, kabupaten, juga dianjurkan agar setiap RT-nya dilengkapi dengan satu seksi tambahan lagi, yaitu Seksi Perlindungan Anak. Supaya ada langkah-langkah awal kampanye kepada masyarakat agar peduli, agar waspada, dan agar saling upaya menolong ataupun berani melapor. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa siapapun yang mengetahui adanya kejahatan seksual terhadap anak diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga terkena sanksi pidana maksimal sekitar 5 tahun penjara. Jadi marilah kita saling peduli untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual yang saat ini cukup marak. Apalagi di saat pandemi di mana terkendala ketidakbebasan, ketidakleluasan anak-anak, orang tua dan sebagainya. Dan kepada warga masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan. Para keluarga, ayah dan bunda mohon juga memberikan perhatian yang serius dan meningkatkan tadi kewaspadaan tinggi untuk perlindungan putra-putri tercinta. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan kita juga mendesak semua agar hukuman bagi para predator seksual, khusus kepada anak-anak ini, betul-betul ditingkatkan semaksimal mungkin. Kalau perlu hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua melindungi anak-anak kita, karena anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imanita yang dalam hal ini mewakili emak-emak atau ibu-ibu di seluruh Indonesia. Saya hanya ingin menyikapi tentang kasus yang sedang viral, yaitu seorang ayah kandung menghamili anak kandungnya. Menurut saya, ayah kandung ini tidak layak disebut sebagai ayah kandung. Seorang ayah kandung pasti mengayomi, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, membimbing kepada anak kandungnya. Maka sekarang sering didengungkan bahwa cinta pertama anak perempuan biasanya kepada ayah kandungnya. Artinya dia benar-benar mengenal sosok laki-laki itu baru dari ayah kandungnya. Berharap memberi perhatian, berharap diberikan bimbingan kepada dia. Tapi dalam hal ini ayah kandungnya malah merusak masa depannya. Saya sebagai emak-emak di sini rasanya ikut gemes. Kalau Kak Seto marah juga, geram, saya juga ikut gemes. Dan kami berharap pelaku atau ayah kandungnya dihukum seberat-beratnya. Dan harus ada pencabutan hak asuh kepada anak kandungnya. Jadi bapak kandung ini benar-benar sudah dicabut saja hak asuhnya kepada anaknya, terhadap anaknya, sehingga dia tidak diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan hukum di sini berperan seadil-adilnya
karena kasihan. Saya ikut miris, ikut prihatin banget. Saya membayangkan, saya juga punya anak perempuan 2 kebetulan. Jadi saya ikut sedih.